Oke, teman-teman, kita akan ngobrol santai tentang nasib, ya, tentang apa yang saat ini sedang kita jalanin, tentang kehidupan yang mungkin belum sesuai dengan harapan teman-teman, belum sesuai dengan ekspektasi, dan belum sesuai dengan goal-goal yang sudah disetting sekian lama, ya. Sebut saja kita bicara tentang nasib, ya. Bagaimana kita mengubah nasib? Ternyata untuk mengubah nasib itu memiliki cara dan mekanisme yang harus kita pahami. Sebagian orang, mungkin ada banyak orang yang masih terfokus kepada bagaimana mengubah nasib. Itu sudah benar, gitu kan? Bagaimana caranya mengubah nasib. Sudah melakukan berbagai macam hal, sudah melakukan berbagai langkah-langkah, tetapi ternyata mungkin belum ada perubahan-perubahan yang signifikan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana mengubah nasib itu panjang dan lebar, ya. Tapi di video kali ini saya akan memberikan sedikit dulu. Harapan saya nanti teman-teman bisa menangkap dari apa yang saya sampaikan sedikit demi sedikit. Kemudian mudah-mudahan bisa kita teruskan ke video yang selanjutnya. Jadi gini teman-teman, bahwa nasib itu sebetulnya memiliki suatu pola, ya. Apa yang kita jalanin saat ini adalah sebuah pola yang sudah tercipta dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa kita ini adalah makhluk kebiasaan. Maksudnya adalah bahwa apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita alami saat ini adalah sebuah pola atau hasil dari pola yang sudah tercipta dari hari-hari sebelumnya, ya, dari waktu-waktu sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita sendiri adalah makhluk kebiasaan, yang artinya bahwa apapun yang kita bisa lakukan saat ini, apa yang menjadi cara pandang dan cara pikir kita, itu adalah semuanya hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Ngebentuklah yang namanya pola atau disebut dengan servo mechanism. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa kita memahami tentang pola terlebih dahulu. Nah, kita juga akan melihat bahwa kebentuknya pola itu seperti apa, mekanisme nanti perubahan-perubahan atau cara merubah nasib kita atau keadaan kita itu juga nanti seperti apa. Sekali lagi bahwa ketika teman-teman saat ini sedang berfokus bagaimana caranya merubah keadaan, merubah nasib, itu tidak ada yang salah. Hanya saja mungkin ada beberapa yang dilupakan atau mungkin belum dipahami. Nah, di sini saya akan sharing aja, ya, bahwa seringkali kita terjebak kepada apa yang terjadi dan apa yang di luar diri kita, ya. Misalnya kita fokus pada pekerjaan kita saat ini belum bagus, gitu kan, atau keuangan kita, finansial kita belum bagus misalnya. Nah, teman-teman pasti memikirkannya adalah bagaimana caranya kita membuat finansial kita, keuangan kita menjadi bagus. Gimana caranya menambah value atau menambah pekerjaan dan sebagainya. Nah, saya pernah mendengar kata-kata yang cukup bagus, cuman saya nggak hafal semuanya. Jadi bahwa gini, kalau rezeki manusia dihitung dari kerja keras, ya kan, maka tukang bangunan bisa jadi uangnya yang paling banyak. Kalau rezeki dihitung dari jabatan tertinggi, ya, bisa jadi presiden, menteri dan sebagainya adalah orang-orang yang terkaya di dunia atau di negaranya masing-masing. Kalau misalnya kita bekerja 24 jam non-stop, gitu kan, maka orang-orang yang mungkin memiliki usaha 24 jam itu bisa jadi menjadi orang yang paling kaya lah dan sebagainya. Nah, tetapi ternyata pada kenyataannya hal tersebut tidak berlaku, gitu kan, tidak berlaku, ya. Jadi ada orang-orang yang bekerja keras banget, ya, bekerja keras, banting tulang dan sebagainya, tetapi mohon maaf, hasilnya mungkin belum bisa sebanding dengan kerja kerasnya atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebaliknya juga ada orang-orang yang kerjanya santai, tapi ternyata luar biasa, hasilnya bisa melebihi orang yang bekerja keras. Nah, ini
apa gitu kan? Apa nih? Yang menjadi pertanyaannya apa gitu kan? Terus bagaimana nih kok bisa menciptakan situasi yang seperti tadi ya? Bekerja tidak terlalu keras, bekerja bisa dibilang santai, atau bahkan saya melihat banyak orang yang kerjanya santai tapi uangnya luar biasa dan rezekinya luar biasa. Nah, ini mungkin yang sama-sama kita akan menjadikan ini sebuah pembelajaran bagi kita semua ya, termasuk saya dan teman-teman juga. Dan di situasi yang seperti ini, banyak orang-orang yang kadang-kadang energinya terkuras ya, kelelahan secara fisik, hasilnya belum mencukupi ya, maka banyak yang kemudian membuat semacam usaha baru dan sebagainya. Saya sebenarnya gini teman-teman, pernah punya pengalaman sebetulnya ya. Artinya ketika saya bicara di sini, mohon dipahami bahwa saya bukan berarti sudah paling bisa, itu bukan berarti saya paling mengerti juga bukan, karena saya pada dasarnya gini, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya juga pembelajaran buat saya pribadi gitu loh ya. Jadi kita sama-sama belajar. Dari pengalaman pribadi saya pun saya mencoba banyak belajar gitu kan, banyak belajar bagaimana caranya mengubah keadaan ini gitu loh. Nah, nanti saya akan sampaikan di sesi terakhir bagaimana mekanisme atau cara mengubah suatu keadaan itu dengan cara bagaimana dan mekanismenya bagaimana gitu loh. Yang jelas kita selama ini lebih banyak berfokus kepada hal-hal yang di luar diri kita ya. Hal-hal di luar diri kita yaitu pekerjaan kita berpikir tentang goalnya, kita udah setting sedemikian rupa. Bahkan saya pernah belajar secara khusus tentang how to set goals ya, bagaimana kita membuat sebuah goal setting, tentang how to make set goals ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah goal setting yang macam-macam ya, ada pakai kalender, ada pakai buku agenda, jurnal lah dan sebagainya gitu kan. Dan semua saya lakukan, tetapi memang ada hasil yang cukup bagus gitu loh. Tetapi pada saat itu pun masih ada beberapa yang harus ditambahkan ya kan, supaya apa yang sudah Anda rencanakan ini bisa menjadi sesuatu yang memang benar-benar mencapai suatu hasil atau perubahan-perubahan yang signifikan ya, paling tidak seperti itu. Dan kalau kita kaitkan keilmuan ini dengan law of attraction, memang betul ya bahwa kita dianjurkan untuk membuat sebuah journaling ya, atau jurnal atau catatan-catatan tentang apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan di pembelajaran saya yang pernah saya ikuti itu memang tidak hanya di buku agenda atau buku jurnal, tapi juga nanti ada kalender ya. Kalender itu nanti berhubungan dengan bagaimana nanti kita memiliki time bounded ya, atau batas waktu tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ya. Jadi set goals itu kita buat dalam 1 tahun gitu kan. Ya, ini cerita sedikit ya, karena fokusnya saya bukan di sini, tapi ini sebagai apa ya istilahnya, sebagai pengembangan aja dari apa yang kita bahas ya, pengembangan dari apa yang kita obrolkan. Tetapi kalau kita bicara kembali lagi tentang law of attraction, memang di situ ada pembelajaran juga tentang bagaimana kita membuat sebuah jurnal agar kita yang kita inginkan, yang kita targetkan itu juga tertulis. Karena gini teman-teman, kalau saya memahami kenapa harus ditulis gitu kan, karena gini, ketika kita menulis ya kan, ada proses-proses yang terjadi di dalam proses menulis. Karena sebelum menulis pasti kita akan berpikir terlebih dahulu. Nah, apa yang kita pikirkan ya, lalu kemudian kita katakan ya, pikirkan, katakan, dan tulis. Ini juga sama mirip seperti pembelajaran bagaimana kita belajar tentang public speaking dan sebagainya. Yang dulu saya ketika belajar bicara pun ada konsep yang saya lakukan kurang lebih seperti itu. Jadi pikir ya, ucapkan, lalu tulis ya. Nanti baca lagi, revisi, dan baru diucapkan lagi. Itu kalau dalam pelajaran public speaking. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Lebih kepada kenapa menulis itu perlu ya, dalam satu buku agenda, buku jurnal khusus ya. Sekali lagi, karena ketika kita menulis,
kita menulis, ya. Sebelum menulis pasti kita mikir apa nih, gitu kan. Ketika kita pikirkan, lalu kita ucapkan, oh iya, goal saya adalah tahun ini, singkat aja gitu kan. Nah, ketika ditulis lalu diucapkan. Nah, proses itu secara tidak langsung itu menanamkan program ke pikiran bawah sadar kita. Dan ketika terprogram di bawah sadar, maka itu akan menjadi sebuah program baru, ya, program baru yang sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Dan ini akan menciptakan suatu kondisi, keadaan yang mempengaruhi vibrasi, rasa kita, ya, dan sebagainya. Karena sekali lagi, seperti video atau konsep yang pernah saya sampaikan tentang rasamu adalah doamu, kita lebih mengacu kepada apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita ucapkan. Ada yang bertanya kepada saya bahwa, Mas Damar, kenapa ya ketika saya membenci sesuatu, ya, kenapa justru yang saya benci itu malah yang sering hadir, atau malah saya ketemu dengan hal yang saya benci? Karena ya itulah law of attraction, bahwa apa yang kita benci itu berarti kita itu mengembangkan rasa itu, mengembangkan emosi itu menjadi besar dan menjadi dominan. Maka apa yang dominan di dalam perasaan kita, itulah yang kemudian menarik sesuatu yang justru yang kita benci. Makanya saya katakan, kalau kita khawatir, maka kita akan menarik kekhawatiran yang sama atau bahkan lebih besar. Kalau kita berpikir gagal atau sulit, maka itulah yang akan terjadi. Kalau kita berpikir tentang kebalikan dari keberlimpahan, ya, abundance, kita tidak berpikir tentang abundance, tapi lebih ke sebaliknya, maka hal sebaliknya lah yang terjadi. Nah, selalu saya katakan bahwa rezeki datang atau apapun yang datang itu justru ketika kita sudah tidak terlalu mengejar hal itu, ya. Karena ketika kita mengejar duniawi, maka kita akan jauh dari akhiratnya, gitu kan. Maka kalau kita mengejar akhiratnya, maka kita akan dikejar oleh dunia. Itu ada kata-kata yang seperti itu juga. Artinya apa? Ketika kita sedang merasa slow, santai, tapi vibrasi kita besar, energi kita besar, maka justru kitalah yang dikejar, ya. Makanya kan ada tuh pelatihan-pelatihan magnet rezeki atau dikejar rezeki dan sebagainya. Nah, salah satu konsepnya dari yang saya tahu adalah kurang lebih seperti itu. Bahkan saya pernah mendapatkan wejangan atau nasihat dari orang tua atau sebut saja guru spiritual saya bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan ketika kamu sudah tidak mengharapkan hal tersebut. Kalau kamu menginginkan rezeki yang besar, ketika kamu sudah tidak terlalu ngoyo mengejar hal itu, ya. Jadi dengan kata lain, kalau saya terjemahkan lebih detail di sini bahwa legowo, ikhlas, ketenangan batin, ketenangan hati, kebahagiaan hati itu menjadi kunci yang paling penting. Jadi kalau dirasakan ini ngobrolnya jadi kemana-mana ya, tapi nggak apa ya. Mudah-mudahan ngobrol kemana-mananya jadi semakin membuat apa yang kita jelaskan ini bisa dipahami oleh teman-teman. Walaupun sebenarnya konsep awal saya tidak akan bicara ngalor ngidul ya. Tapi kalau udah bicara seperti ini, ya tidak bisa diatur ya. Artinya sudah spontan keluar dengan sendirinya. Tapi harapan saya teman-teman merasa lebih lebih mendapatkan sesuatu atau ilmu yang lebih banyak di sini, sehingga walaupun panjang lebar kemana-mana, niatnya nggak terlalu panjang ya, tapi jadinya panjang lebar, nggak apa-apa ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, saya sedikit kembali ke apa yang tadi di depan saya sampaikan, bahwa kita ini adalah makhluk kebiasaan, yang artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Repetition, ya. Kita bisa naik sepeda karena apa? Karena terbiasa, ya kan? Ya, karena terbiasa. Jadi kalau saya melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan itu terjadi berulang-ulang, dan itu memang secara konsepnya seperti itu. Kita bisa naik sepeda motor, bisa naik mobil, juga semuanya karena apa? Faktor pembiasaan, ya. Jadi kita terbiasa melakukan hal yang sama secara berulang-ulang.
Karena gini teman-teman, kalau bicara tentang pikiran bawah sadar, di dalam pikiran bawah sadar manusia itu kan ada yang namanya homeostatis ya, dan ini adalah teori dari Milton Erickson, seorang psikiater dari Amerika Serikat, bahwa beliau mengatakan bahwa untuk berubah ke zona yang baru itu membutuhkan effort yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa, harus melakukan secara berulang-ulang ya, niat, keberanian, ketegasan ya, kemudian dipaksakan, dibiasakan, dan diulang-ulang lagi. Seperti itu terus, sehingga menjadi sebuah zona nyaman yang baru. Ya, jadi kalau mau keluar dari zona nyaman yang lama, sebenarnya apa? Tujuannya adalah apa? Untuk menuju ke zona nyaman yang baru. Setelah zona nyaman yang baru dirasa sudah tidak up to date lagi, sudah harus dirubah lagi, ya kita harus ada effort lagi untuk merubah lagi, berjuang lagi menuju ke zona yang baru berikutnya, dan seterusnya seperti itu konsepnya. Nah, hal yang kepengen saya sampaikan pada inti atau di inti video ini adalah bahwa ketika teman-teman mau merubah nasib, kita jangan berada di level materi ya. Artinya di level materi adalah level yang ada di luar diri kita. Kuncinya adalah apa? Kita kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita memahami diri kita sendiri. Kita memahami tentang apa yang sebenarnya kita mau, apa yang menjadi kelebihan kita, dan apa yang menjadi kekurangan kita, dan sebagainya. Artinya apa? Saya selalu mengatakan bahwa untuk mencari solusi, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari solusi itu adalah ke dalam diri kita sendiri. Ya, karena apa? Secara kalau kita masih terfokus kepada apapun di luar diri kita, maka kita tidak akan menemukan sesuatu yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan sebuah potensi yang sangat luar biasa, kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang ada di dalam diri kita. Nah, maka di sini saya akan menyampaikan, kembalilah kepada diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita banyak belajar tentang psikologis diri kita sendiri, tentang potensi-potensi di dalam diri kita sendiri, tentang kerja pikiran kita, kekuatan pikiran kita. Nah, dan intinya gini teman-teman, bahwa nasib atau keadaan kita saat ini dibentuk oleh suatu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, sekali lagi ketika kita mau mengubah di dalam diri kita sendiri, mulailah kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Diawali dari mana? Diawali dari mindset kita, cara berpikir kita. Bagaimana cara berpikir kita yang salah, yang belum benar, yang belum tepat, itulah yang harus kita rubah. Itulah yang harus kita benerin, ya kan? Karena apa? Dengan mengubah mindset, nanti kita akan ada mekanisme selanjutnya. Tapi saya akan bicara tentang mindset. Ketika ada hal-hal yang masih salah, maka itu pasti akan berpengaruh kepada nasib kita, akan berpengaruh kepada apa yang ada di sekitar kita. Jadi langkah pertama adalah kita masuklah ke dalam diri kita, mulai dari cara berpikir kita atau mindset kita yang harus dibenerin. Ya, sekali lagi kalau ada yang salah harus dibenerin. Nah, kenapa pertanyaannya harus mindset yang dibenerin? Karena gini teman-teman, bahwa apa yang kita pikirkan atau yang kita sebut dengan mindset kita, kerangka berpikir kita, itu akan mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita ucapkan, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau ada orang yang, mohon maaf, cara berbicaranya jorok, kotor, atau selalu negatif thinking, selalu berpikir yang negatif, seudon dan sebagainya, berprasangka buruk dan sebagainya, atau selalu mengucapkan kata-kata, wah ini sulit, wah ini gagal, wah ini nggak bisa, aku pasti gagal, wah dia pasti meninggalkan aku, wah dia pasti bakalan cari pasangan lain, wah ini pasti rezekinya nggak bakalan datang, wah ini pasti nggak deal dan sebagainya. Nah, apapun bentuk kenegativitasan yang muncul,
dari kata-kata kita, itu semua hasil dari apa yang ada dalam pikiran kita atau mindset kita. Nah, dari situ akan membentuk mentalitas, ya. Jadi ketika mentalitas kita tercipta, kebentuk, ya semuanya adalah dari mindset, kata-kata, lalu ngebentuk mentalitas, ya. Itu yang harus kita pahami. Nah, di mentalitas sendiri nanti juga akan tercipta yang namanya tindakan, ya. Jadi pikiran, kata-kata, mentalitas kita, tindakan, ya. Jadi tindakan kita pasti mengikuti apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita, apa yang ada di dalam mindset kita. Nah, itu. Jadi mekanismenya seperti itu, teman-teman. Mindset, pikiran kita, kata-kata, ya, mentalitas, dan kemudian tindakan. Nah, tindakan di sini akan menciptakan yang namanya habit atau kebiasaan. Ya, jadi habit atau kebiasaan, mau kebiasaan baik maupun buruk, itu adalah hasil dari rangkaian itu tadi. Ya, dari hasil apa? Pengulangan-pengulangan atau semua aktivitas yang kita lakukan atau pikiran-pikiran yang terus berulang seperti itu, maka menciptakanlah yang namanya kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan ini akan membentuk lagi yang namanya apa? Karakter, ya. Jadi kebiasaan akan membentuk karakter seseorang, dan karakter seseorang akan menciptakan nasib seseorang. Ya, jadi kuncinya tadi ya, mindset, kata-kata, mentalitas, ya, terus kemudian tindakan, kebiasaan, karakter, dan nasib. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya, bahwa sekali lagi nasib kita, kalau kepengen kita rubah nasibnya, maka rubahlah terlebih dahulu mindset kita dan cara berpikir kita, ya. Kalau sudah merubah cara berpikir, mindset kita dibenerin, maka mekanisme selanjutnya dari pikiran, kata-kata, mentalitas, tindakan, kebiasaan, karakter, dan nasib itu semuanya nanti akan berangsur-angsur berubah atau membaik. Ya, jadi itulah yang saya sebut dengan level di fisika kuantum atau level kuantum, di mana yang kita rubah adalah di level kuantumnya terlebih dahulu, di level pikiran kita terlebih dahulu. Ya, kita jangan berpikir tentang level yang realnya dulu, gitu kan. Itulah sebabnya kenapa saya selalu mengatakan bahwa kita ini memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban, ya kan? Dan keajaiban datang. Keajaiban akan datang kepada orang-orang yang percaya dan meyakininya, lalu dia menciptakan keajaiban itu, ya. Jadi gambaran secara sederhana seperti itu, teman-teman, bahwa kembalilah kepada mindset, mulai merubah cara berpikir, ya. Dan caranya banyak, teman-teman bisa belajar dengan secara otodidak ya, lewat YouTube seperti ini. Bisa jadi mungkin teman-teman bisa nonton semua channel video-video di channel saya, tonton semua, karena nanti ini saling berkaitan ya. Saya selalu katakan bahwa di video-video saya di sini materinya selalu berkaitan dan berhubungan antara satu sama yang lain ya. Maka dari itu rubahlah mindsetnya, bisa dengan cara apa? Mind programming ya, pemrograman pikiran bisa, terus kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan juga bisa dengan konsultasi, bisa dengan private konsultasi, macam-macam, atau membaca, nonton yang lain-lain ya. Pokoknya apapun yang kita fokuskan dalam rangka mengubah diri, itu bisa kita lakukan ya. Jadi kurang lebih itu, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran buat kita bersama-sama. Dan sebetulnya kalau kita bicara lebih banyak lagi, ada ya. Artinya bagaimana nanti kita belajar memahami atau mengenali tentang konsep tugas jiwa ya. Tapi itu nanti deh. Ya, sementara ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih buat yang sudah selalu setia nonton channel Damar Aji Hipnoterapi. Terima kasih, salam sehat selalu, semoga rezeki lancar dan diberikan umur yang panjang dan barokah, sukses selalu. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.